Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Intan Purnamasari. Saya dari kelas 12 IPA 4 nomor absen 28 dan nomor ujian 120. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang saya buat, yaitu mengenai limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri sudah kita dapatkan di kelas 12 semester 1. Oke, untuk di slide yang ini, kita akan memahami apa itu limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri merupakan nilai yang diperoleh dari suatu fungsi trigonometri jika variabelnya mendekati nilai tertentu. Nilai limit fungsi trigonometri pada titik X sama dengan A adalah nilai pendekatan fungsi trigonometri untuk nilai variabel mendekati XA dari kiri dan dari kanan. Nilai limit fungsi trigonometri pada titik X sama dengan A dituliskan sebagai berikut. Jika limit X mendekati A pangkat min, fx sama dengan L, dan limit X mendekati A pangkat plus fx sama dengan L, limit X mendekati A, fx sama dengan L. Kita telah mengenal grafik fungsi trigonometri antara lain grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan sin X, fx sama dengan cos X, dan fx sama dengan tan X. Slide selanjutnya, kita akan mengetahui ada 3 metode penyelesaian dalam limit fungsi trigonometri, yaitu yang pertama ada metode substitusi langsung, yang kedua ada pemfaktoran, dan yang ketiga ada menggunakan rumus dasar. Sekarang kita akan memasuki slide pembahasan. Ini ada foto, tabel, sin, cos, dan tangen. Oke, di slide ini kita akan mempelajari mengenai metode substitusi langsung. Metode substitusi langsung merupakan penentuan untuk membatasi fungsi trigonometri. Jika diperoleh bentuk tak tentu saja, maka fungsi trigonometri peleraiannya dengan cara menggunakan rumus-rumus trigonometri yang telah dipelajari sebelumnya. Namun, apabila mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal membatasi fungsi trigonometri, maka dapat bergabung dengan rumus membatasi fungsi trigonometri. Singkatnya, yaitu memasukkan nilai X sama dengan A ke dalam fungsi fx sehingga diperoleh nilai tertentu. Contoh soalnya seperti yang ada di bawah ini, limit X mendekati 2, 1/2X plus 5. Kita masukkan nilai X ke dalam X. Nilai X-nya itu adalah 2, sehingga memperoleh 1/2 dikali 2 ditambah 5 sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Ini kita akan mempelajari materi mengenai pemfaktoran. Untuk metode pemfaktoran, konsepnya hampir persis dengan metode pemfaktoran dalam limit fungsi aljabar. Metode pemfaktoran dilakukan ketika menemukan jawaban dengan bentuk tak tentu. Trik metode pemfaktoran adalah harus membuang isi pembuat 0 dalam fungsi tersebut. Sebagai contoh, seperti berikut. Limit X mendekati 3x² min 3x/2x min 6 sama dengan X dalam kurung X min 3/2 dalam kurung X min 3 sama dengan 3/2. Ingat kembali identitas trigonometri seperti yang ada di slide ini. Di slide selanjutnya, kita akan mempelajari untuk menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Apabila dengan cara substitusi langsung diperoleh bentuk tak tentu dan bentuk fx tidak dapat difaktorkan, kita dapat menentukan limit fungsi trigonometri dengan memanfaatkan bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Untuk mengetahui bentuk dasar limit fungsi trigonometri, coba perhatikan ketiga gambar berikut. Berdasarkan gambar berikut, kita dapat mengetahui yang pertama yaitu panjang OB sama dengan OC sama dengan 1 jari-jari lingkaran dan besar segitiga AOB sama dengan X sehingga dapat dituliskan sin X sama dengan AB per OB sama dengan AB sama dengan OB dikali sin X sama dengan 1 dikali sin X dan sama dengan sin X. Yang B yaitu cos X sama dengan OA per OB sama dengan OA sama dengan OB dikali cos X sama dengan 1 dikali cos X sama dengan cos X. Yang C yaitu tan X sama dengan CD sama dengan OC menghasilkan CD sama dengan OC dikali tan X sama dengan 1 dikali tan X sama dengan tan X. Dan untuk luas segitiga AOB
luas juring COB dan luas segitiga COD dapat dituliskan sebagai berikut. Gambar A, luas segitiga AOB sama dengan setengah dikali OA dikali AB sama dengan setengah dikali cos X dikali sin X. Untuk gambar B, luas juring COB sama dengan X sama dengan 2X per 2 pi dikali OB kuadrat sama dengan X per 2. Untuk gambar C, luas segitiga COD sama dengan setengah dikali OC dikali CD sama dengan 1/2 dikali 1 dikali tan X sama dengan 1/2 dikali tan X. Berikut adalah rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang pertama ada limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan AB. Yang kedua yaitu limit X mendekati 0 AX per sin BX sama dengan AB. Yang ketiga ada limit X mendekati 0 tan AX per BX sama dengan AB. Yang keempat ada lim X mendekati 0 AX per tan BX sama dengan AB. Yang kelima ada limit X mendekati 0 tan AX per tan BX sama dengan AB. Yang keenam ada limit X mendekati 0 sin AX per sin B sama dengan AB. Yang ketujuh ada limit X mendekati 0 tan AX per sin BX sama dengan A per B. Dan yang terakhir ada limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan AB. Jadi, di slide ini kita akan membahas mengenai contoh soal dan juga cara penyelesaiannya. Di sini saya mengambil contoh soal dari pemfaktoran dan juga rumus dasar. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pemfaktoran. Limit X mendekati pi per 4 sama dengan sin kuadrat X min cos kuadrat X per sin X min cos X. Cara penyelesaiannya yaitu, jika ada sebuah pertanyaan seperti ini, maka kita menggunakan persamaan A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Menjadi limit X mendekati pi per 4 sama dengan sin X plus cos X dikali sin X min cos X per sin X min cos X. Karena sin X min cos X ini sama, maka kita dapat sederhanakan menjadi sin X plus cos X. Kemudian, kita masukkan nilai X ke dalam sin X plus cos X menjadi sin pi per 4 plus cos pi per 4. Nilai pi per 4 itu adalah 45, maka sin 45 ditambah cos 45 sama dengan 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2 sama dengan 1 akar 2 sama dengan akar 2. Jadi, nilai limit X mendekati pi per 4 sama dengan sin kuadrat X min kuadrat X per sin X min cos X adalah akar 2. Dan yang terakhir, di sini ada contoh soal dari rumus dasar. Contoh soalnya yaitu limit X mendekati 0 sama dengan 4 tan 6X per 2X. Caranya gampang banget loh. Kita tinggal ngambil atau kita tinggal memasukkan angka-angkanya aja, yaitu 4/1 dikali 6/2 sama dengan 24/2 sama dengan 12. Mudah bukan? Sekian presentasi dari PPT saya. Mohon maaf jika ada materi yang tidak dapat dimengerti dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Untuk akhir kata saya ucapkan Om Santi Santi Santi.